ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Misalnya cukup berada di sini aja, atau misalnya azan dengan menghadap pada jamaah, atau misalnya memperbolehkan sholat laki-laki dan perempuan menjadi satu soft ya, ataupun berjauh-jauhan dalam sholat, ataupun menyanyi dengan lagu-lagu yang sudah jelas bahwa lagu ini adalah mengarah pada satu keyakinan tertentu dan itu bertentangan dengan Islam. Jadi ada banyak hal yang mungkin membuat orang bingung. Apakah itu sudah pasti kesesatan? Ya itu coba mau kita bahas. Pertama teman-teman sekalian, sesat itu di dalam bahasa Arab adalah artinya dolal. Dolal artinya sesat. Dan kalau kita berbicara tentang dolal, sesat, itu lawan katanya adalah hidayah. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan, itu selalu ada dua semacam kayak sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang bertolak belakang, hitam dan putih, surga dan neraka. Nah, kalau bisa dikatakan kesesatan itu lawan katanya adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah hidayah, kesesatan itu adalah dolalah. Maka kalau misalnya bisa dibandingkan lagi, itu seolah-olah seperti kita berbicara tentang syariat dan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ataukah wahyu. Kira-kira seperti itu. Dan itu sangat mudah kita temukan di dalam Islam, bahwasanya pertentangan kata-kata petunjuk dan kesesatan itu di dalam surat Al-Fatihah. Kita membaca dalam surat Al-Fatihah misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami minta petunjuk kepada Engkau. Kami tolong dikasih hidayah kepada Engkau, bimbing kami di jalan Engkau. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ ada kata-kata dolin, itu artinya adalah tersesat. Kalau kita berbicara tentang dol, orang yang tersesat, maka kita berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang ditunjuki oleh Allah, itu adalah mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu kata satu bertentangan dengan yang namanya sesat. Nah kalau gitu, kalau kita berbicara tentang kesesatan, berarti itu adalah jalan-jalan yang bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bukan jalannya para nabi, bukan jalannya para siddiqin, bukan jalannya para syuhada, dan bukan jalannya orang yang soleh. Artinya agak sulit kita bisa mendefinisikan, agak sulit kita bisa untuk mengartikan sesuatu itu namanya sesat kalau kita tidak ngerti atau kita tidak tahu yang mana yang disebut dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi makanya Allah di dalam Al-Quran senantiasa bilang bahwasanya sesat itu bertentangan dengan petunjuk. Kalau Anda tidak mau tersesat, berarti Anda ambil petunjuk. Kalau Anda tidak mengambil petunjuk, berarti Anda pasti tersesat. Itu kan ya, mayyahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang kemudian mendapatkan hidayah daripada Allah, dia termasuk orang-orang yang ditunjukin. Famayutlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Dan bagi orang-orang yang sudah disesatkan, mereka tidak akan pernah mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Mursyid atau kemudian orang yang menunjuki, dia nggak akan pernah dapat rosyad atau nggak pernah dapat hidayah. Itu bil makna yang sama, dengan makna yang sama. Artinya gini, mudahnya, cuma ada dua pilihan di dalam Islam. Apakah Anda menjadi orang yang ditunjuki atau mendapatkan hidayah daripada Allah, atau Anda jadi orang tersesat. Dan konsep ini, pertentangan-pertentangan seperti ini, itu rame di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman mau baca, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya tidak pernah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kecuali itu adalah bagian daripada bagian daripada hawa nafsunya. Kecuali semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semua berasal daripada wahyu. Berarti kalau orang nggak pakai wahyu, ya dia berarti pakai nafsu. Sama seperti tadi, kalau orang nggak pakai hidayah, kalau dia nggak dapat hidayah, berarti dia pasti akan tersesat. Senantiasa seperti itu. Banyak mungkin di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang tidak mengambil daripada agama Islam, maka dia tidak diterima daripadanya. Makanya ulama-ulama berkata, gampang aja di dalam Islam, kalau Anda tidak Islam berarti Anda ghairal Islam. Jadi cuma ada dua, cuma ada Islam, ghairal Islam. Ada Islam dan bukan Islam. Artinya tidak ada in between. Makanya tidak ada in between antara hidayah dan kesesatan. Kalau Anda tidak berada di jalan hidayah, berarti Anda berada di jalan kesesatan. Kalau Anda berada di jalan kesesatan, berarti Anda bukan yang dapat hidayah. Sesederhana itu. Dari situ kita mau bangun pembahasan-pembahasan kita.
Kalau gitu kita harus tahu dulu yang mana yang dikatakan sebagai petunjuk. Maka kita lihat, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan adalah Allah yang ketika kita membahas tentang Islam, ketika kita meyakini Islam, kita berakidah Islam, berarti ketika kita berakidah Islam, kita tidak boleh semaunya. Kita terikat pada aturan-aturan tertentu. Karena itulah kita dikatakan sebagai seorang muslim. Contoh misalnya gini, kalau ada seseorang mengatakan bahwa saya itu tinggal di kota Jakarta misalnya, ya berarti Jakarta tuh ada batasnya dong. Dia nggak bisa ngarang-ngarang sendiri batasnya kayak apa. Contoh misalnya, saya itu tinggal di Jakarta, tapi bagian Bogor. Ya tapi masih Jakarta, ya nggak bisa. Karena setiap ada sesuatu definisi itu ada batasannya. Maka Jakarta itu sudah ditentukan wilayah teritorialnya kayak apa. Berarti kalau dia tinggalnya misalnya di daerah mana, misalnya di daerah Kemang, Jakarta Selatan, berarti dia boleh mengaku sebagai orang Jakarta. Kalau dia tinggalnya misalnya di mana lagi? Saya tinggalnya di Kalideres, dia bisa mengaku sebagai orang Jakarta. Saya tinggalnya di Menteng, berarti dia boleh mengaku sebagai orang Jakarta. Tapi kalau dia bilang, saya itu cuma itu loh, perbatasan Jakarta, saya cuma sekitar 50 meter aja atau bahkan 10 meter, ya tetap tidak dikatakan Jakarta. Sama kayak muslim. Orang dikatakan muslim itu ada batas teritorialnya. Jadi ada batas-batas sehingga dia tuh dikatakan sebagai orang muslim. Dan yang garisin siapa? Yang garisin ya yang berwenang. Berarti teman-teman harus tahu dulu, tidak ada yang relatif di dunia ini. Relatif itu ada kalau seandainya Anda melihat dari sisi yang berbeda. Tapi kalau dari sisi yang sama, berarti tidak ada relatif. Orang berbicara tentang teritorial Jakarta, ya berarti dia berbicara tentang teritorial yang digariskan oleh yang berwenang. Kalau dia berbicara tentang teritorial Islam, berarti dia berbicara tentang teritorial atau wilayah atau batas-batas yang digariskan oleh yang berwenang. Kalau yang berwenang garisin teritorial Jakarta pemerintah, ya berarti kalau yang berwenang menggariskan teritorial, wilayah, batas-batas Islam, ya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Adalah Allah yang ketika itu dia menurunkan, yaitu adalah petunjuk dengan adanya Rasul dan juga adanya sebuah syariat Al-Quran. Jadi ada Al-Quran yang turun bersama dengan Rasul. Waladzi adalah Allah arsala rasulahu, Rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan dengan agama yang benar. Dan dari situ kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan huda. Huda itu adalah Rasul dan apa yang Rasul bawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membawa huda dan dia membawa apa? Al-Quran. Maka kalau kita berbicara tentang Islam, maka Islam itu basicnya adalah Al-Quran, Sunnah. Al-Quran, hadis. Itu adalah garis di dalam Islam salah satunya. Apalagi yang digariskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka Islam menggariskan. Anda tetap berada dalam teritorial Islam selama Anda itu ada yang namanya rukun Islam. Berarti kalau ada rukun Islam yang ada 5, pertama bersyahadat, lalu kemudian Anda tetap sholat, yang ketiga Anda tetap kemudian puasa, yang keempat Anda zakat gitu kan ya, yang kelima Anda tuh haji bila mampu, berarti Anda masih dikatakan Islam selama tidak keluar daripada 5 hal ini. Contoh, dia menolak untuk melakukan sholat atau dia menolak untuk melakukan zakat dengan seyakin-yakinnya, maka dia sudah keluar daripada teritorial Islam meskipun dia menyangka masih dia itu adalah Islam. Nah, selain itu juga ada teritorial yang lain kalau kita berbicara tentang iman, yaitu adalah ada rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman pada hari akhir, dan beriman pada qada wal qadar, beriman pada takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pagarnya di dalam Islam. Selama mereka melakukan itu, maka mereka tetap Islam. Kalau mereka menafikan salah satu pun, maka mereka tidak Islam. Nah, itu adalah batasan Islam dan batasan iman. Lalu bagaimana batasan tentang dolal atau batasan tentang sesat dan batasan tentang petunjuk?